warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat ya? Jumpa lagi dengan Bu Erma dalam channel Bu Erma Kustiani yang membahas tentang materi-materi pelajaran ketika kalian belajar dari rumah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang prosa. Apa sih itu prosa? Yuk kita bahas bersama-sama. Ternyata prosa itu adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tidak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Nah, jadi prosa itu adalah sebuah karangan bebas yang banyaknya baris, suku kata. Kalau dalam pantun, dalam puisi kan dihitung, kalau dalam pantun itu kan dihitung 8-12 suku kata, begitu ya. Terus tidak terikat juga dengan irama, tidak juga terikat dengan rima, ataupun tidak juga terikat dengan sajak, AB itu enggak. Jadi prosa itu adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh apapun, begitu ya. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritmenya yang dimilikinya lebih besar, serta bahasa yang digunakan itu lebih sesuai dengan leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Jadi prosa itu biasanya ditulis, suatu karangan itu mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karena prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya itu ya. Karenanya prosa dapat digunakan untuk berbagai macam majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri-ciri prosa yang pertama adalah bentuknya bebas. Tadi sudah dibahas bahwa prosa itu tidak terikat bait, rima, dan baris. Bahasa dalam prosa dipengaruhi oleh bahasa lain, seperti bahasa Melayu atau bahasa Barat. Bahasa Inggris pun kadang digunakan dalam prosa ya. Nah, kemudian memiliki tema istana sentris atau masyarakat sentris. Jadi yang berpusat pada istana, kerajaan, begitu. Terus istana tentang kerajaan-kerajaan seperti itu, atau masyarakat sentris berarti berpusat pada masyarakat. Ceritanya tentang kehidupan di masyarakat, sosial budayanya di masyarakat, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan prosa dipengaruhi oleh beberapa perkembangan masyarakat. Nah, yang kelima memiliki pengarang, baik diketahui maupun tidak diketahui. Jadi ada suatu dongeng, cerita, karangan, gitu ya. Itu kadang ada pengarangnya ditulis di situ, kadang tidak. Nah, kalau yang tidak ditulis, tidak ada pengarangnya, itu namanya anonim. Kemudian yang keenam, dapat disajikan baik secara lisan maupun tertulis. Yang secara lisan contohnya apa sih? Contohnya dongeng-dongeng yang kalian dengarkan waktu kecil melalui lisan, melalui cerita-cerita ibu bapak kalian, begitu ya. Maupun tertulis berarti ada tulisannya, begitu. Kemudian memiliki amanat atau pesan moral. Yang kedelapan memiliki alur cerita atau jalan cerita, jadi bisa ditebak ceritanya, ada jalan ceritanya. Pertama seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat tokoh. Tokohnya itu bisa juga tumbuhan, bisa juga hewan, ataupun manusia. Kemudian yang ke-10 menceritakan suatu kejadian yang di dalamnya terdapat latar waktu, tempat, maupun suasana. Ada waktunya, ada tempatnya, ada suasananya. Di suatu sore aku berjalan seperti itu. Misalnya ada tempatnya, di mana tempatnya, suasananya gimana, bahagia, sedih, atau bagaimana, begitu ya. Kemudian untuk ciri-ciri prosa dibagi menjadi dua di sini. Prosa lama dan prosa baru nanti. Nah, untuk prosa lama, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Bersifat statis. Kemudian
Bersifat tradisional, bersifat statis ini maksudnya pola kalimatnya sama, terus bentuknya sama, banyak kalimat dan ungkapan yang sama juga, tema ceritanya sama sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Kemudian bersifat tradisional, terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah masyarakat, tidak mengindahkan sejarah atau perhitungan tahun. Bahasa menunjukkan bentuk-bentuk tradisional. Istana sentris tadi ceritanya mengenai raja-raja dengan istananya, pemerintahannya, bawahannya, dan lain-lain. Tidak pernah menceritakan orang pada umumnya. Bila ada yang diceritakan adalah orang yang luar biasa. Misalnya orang yang sangat dungu atau orang yang sangat cerdik atau bahkan orang yang selalu malang. Itu istana sentris. Kemudian bersifat lisan. Disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, dari mulut ke mulut. Meskipun ada yang disampaikan dalam bentuk tulisan, tapi kalau prosa lama rata-rata seperti itu. Contohnya apa? Dongeng. Dongeng apa? Si kancil mencuri ketimun. Ya kan? Kalian sering dengar itu? Nah, itu bersifat kan dari lisan, dari ceritanya bapak ibu kalian, diceritakan kepada kalian, kan dari lisan, dari mulut gitu ya. Kemudian yang kedelapan sifatnya fantasi atau khayal. Hampir seluruhnya itu bersifat khayalan atau fantasi atau imajinasi dari penulis begitu. Itu ciri-ciri prosa lama. Kemudian untuk ciri-ciri prosa baru bagaimana? Ciri-ciri prosa baru yang pertama adalah bersifat dinamis. Jadi, senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat yang cepat. Nah, unsur-unsur yang membentuk prosa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Ini sesuai perkembangan zaman prosanya. Kemudian masyarakat sentris. Nah, pokok ceritanya ini terdapat dalam prosa baru mengambil bahan atau kejadian dari kehidupan masyarakat. Itu istana sentris. Biasanya terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pokoknya membahas tentang itu. Kemudian bersifat rasional. Rasional itu bersifat kenyataan, kebenaran, berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Nah, bahasanya tidak bersifat klise, terus diketahui siapa pengarangnya karena ditulis di situ dinyatakan dengan jelas, begitu ya. Kemudian tertulis, pasti tertulis. Prosa baru pasti tertulis, disampaikan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kelima, bersifat modern. Nah, unsur-unsur ini sering terjadi pada masa sekarang. Nah, kemudian yang keenam, memperhatikan urutan peristiwa. Jadi, diperhatikan menggambarkan suatu keadaan yang disesuaikan dengan urutan kejadian sehingga alurnya dapat digunakan, dapat dipahami dengan mudah, begitu ya. Yang ketujuh, tokoh yang digunakan umumnya manusia. Jadi kalau yang tadi bisa juga hewan, bisa juga tumbuhan. Kalau yang prosa baru pasti tokohnya umumnya digunakan adalah manusia. Kemudian jenis-jenis prosa. Nah, prosa itu prosa lama itu tentang hikayat, ada sejarah, ada kisah, ada dongeng. Dongeng pun ada beberapa. Jadi ada fabel, ada mite, legenda, sake, parabel. Yuk kita bahas satu-satu. Hikayat. Hikayat itu berasal dari India dan Arab. Berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, raja-raja yang memiliki kekuatan gaib. Itu hikayat. Kemudian ada sejarah Tambo, atau Tambo adalah salah satu prosa lama yang isinya diambil dari suatu peristiwa sejarah yang dibuktikan dengan fakta. Kemudian ada kisah. Kalau kisah itu berarti cerita tentang pelayaran seorang. Perjalanan atau pelayaran seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian dongeng. Dongeng itu ada beragam. Nah, fabel. Fabel itu cerita tentang tumbuhan dan hewan yang seolah-olah seperti manusia. Jadi di situ bisa bicara, bisa bertingkah laku seperti manusia itu fabel. Kemudian mite.
Mito itu cerita rakyat yang ditokohi oleh para dewa atau makhluk halus. Jadi mitos di sini membahas tentang mitos. Kemudian legenda. Legenda itu adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Yang ceritanya dihubungkan dengan keajaiban, itu legenda. Tuh. Kemudian sage adalah cerita yang berhubungan dengan sejarah. Parabel adalah parabel nih. Parabel itu cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama tertentu. Kemudian dongeng jenaka, dongeng yang lucu-lucu ya. Kemudian cerita berbingkai adalah cerita dalam cerita. Jadi kamu lagi cerita, ceritanya itu menceritakan. Jadi itu namanya cerita berbingkai. Paham ya? Kemudian prosa baru. Nah, prosa baru itu ada cerpen, novel, dongeng, resensi, esai, dan roman. Itu prosa baru. Cerpen. Cerpen itu biasa kalian dapatkan di surat kabar ya. Cerpen itu adalah cerita rekaan pendek dalam arti hanya berisi pengisahan dengan fokus pada konflik saja. Nah, itu tokoh-tokohnya terbatas tapi tidak berkembang dan tidak mengakibatkan perubahan nasib pelaku utama. Kemudian ada novel. Novel itu dari bahasa Italia. Nah, itu biasanya berisi tentang kisah dalam perjalanan waktu yang panjang. Itu. Kemudian ada dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan yang sama dengan novel atau cerpen. Dikisahkan ini, kalau dongeng itu hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Itu. Jadi dalam khayalan begitu ya. Kemudian ada resensi. Resensi adalah pembicaraan, pertimbangan, ulasan suatu karya, film, drama, dan lain sebagainya. Atau membahas dan memberi penilaian terhadap buku. Itu resensi. Kemudian ada esai. Esai adalah kupasan suatu masalah secara sepintas, lalu berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Itu esai. Kemudian roman. Roman adalah cerita yang mengisahkan pelaku utama dari kecil sampai mati. Kemudian mengungkapkan adat, aspek kehidupan suatu masyarakat secara mendetail, menyeluruh, alurnya bercabang-cabang. Itu roman ya. Jadi prosa itu ada prosa lama, ada prosa baru. Nah, prosa lama itu contohnya hikayat, sejarah, tabel, dongeng. Ini. Prosa baru contohnya ini, cerpen, novel, resensi, esai, dan roman. Kemudian, kalau menurut isinya, prosa dibagi menjadi dua, nak. Nah, apa saja prosa menurut isinya? Kalau prosa menurut isinya itu ada prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Nah, prosa fiksi adalah prosa yang berupa cerita rekaan atau khayalan pengarangnya. Ceritanya tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Jadi ini khayalan, imajinasi pengarangnya. Nah, itu cerita fiksi. Contoh fiksi apa ya? Dongeng, itu kan imajinasi pengarangnya, penulisnya. Terusan novel-novel, itu novel yang tidak berdasarkan pengalaman pribadi, novel-novel yang berdasarkan imajinasi, itu masuk ke fiksi ya. Berarti kalau berdasarkan khayalan berarti itu fiksi. Kalau yang tidak berdasarkan khayalan, ya masuknya non-fiksi. Nah, prosa non-fiksi adalah karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khayalan, tetapi berisi informasi yang bersifat fakta. Jadi kenyataan nih, itu non-fiksi. Contohnya apa? Berita karangan, isai, berita-berita yang ada di koran itu masuknya prosa non-fiksi. Berita-berita yang ada di majalah tentang kejadian saat ini itu masuknya prosa non-fiksi. Jadi kalau yang kenyataan non-fiksi, kalau yang khayalan fiksi. Paham ya sampai sini insyaallah? Nah, mudah kan? Kemudian, alhamdulillah kita sudah selesai belajar prosanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat untuk kamu ketika belajar dari rumah.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.